Oke, nah sebelum itu saya mau jelaskan dulu Ask Me About Your Talent DNA itu apa sih ya. Jadi Ask Me About Your Talent DNA ini itu adalah webinar yang kita laksanakan setiap paginya di jam 5.30 sampai 6.30. Tentu untuk ngebahas dan diskusi gimana sih talent DNA itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik secara individu, berkeluarga, atau berkorporasi. Tentu juga kita akan mengulas algoritma of human technology yang tentu ngebantu setiap orang untuk find our light and shine. Nah, Bapak Ibu sekalian, harap mengikuti acara sampai akhir karena kita bakal bagi-bagi giveaway kepada satu pemenang teraktif, yaitu berupa free talent DNA. Jadi tetap standby di Zoom sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, untuk paham lebih lanjut gitu ya mengenai talent DNA, boleh juga melihat tayangan ulang kita sebelumnya dengan menyimak melalui link yang ada di layar ini, atau mau scan juga boleh, bit.ly/playlist talent DNA atau di www.talentdna.me, kayak gitu ya. Oke, nah baik Bapak Ibu, saya mau tahu nih, di antara Bapak Ibu yang udah hadir, apakah udah punya hasil talent DNA, ya kan? Atau mungkin ada yang belum gitu. Nah, boleh Bapak Ibu yang sudah punya full report 45 talent DNA, boleh ketik angka 45 di chat, kemudian yang baru punya top talent atau 10, top 10-nya, boleh ketik angka 10. Atau Bapak Ibu yang memang belum pernah ngisi, belum pernah punya, boleh ketik angka 0 di kolom chat. Oke, silakan. 45, 10, atau 0. Saya mau cek nih. Oke, 45. Banyak ya, ada 45. 30 nih, gimana nih 30? 30 ada ya, Kak? 45, 0. Oke, Mbak Tuti 0 ya. Eh, Kak Yendra 45, Coach. Oke, siap. Ada lagi? Ada yang udah punya top 10? Atau masih 0? Boleh ketik di kolom chat. Baru Kak Tuti yang masih 0 nih. Siapa lagi? Pak Benny masih udah 45 ya, lengkap. Sip. Nah, saya mau tahu juga yang baru pertama kali hadir dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, boleh maksudnya baru pertama kali join nih di webinar Ask Me About Your Talent DNA gitu. Benar-benar baru pertama kali. Boleh ketikan saya di kolom chat. Saya mau tahu nih. Oh, Kak Ajeng 10 insya Allah menuju 45. Siap. Mantap Kak Ajeng. Kak Tuti, saya oke. Kak Tuti juga belum ada hasil report ya. Mantap. Ada lagi yang baru hadir? Oke. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA, boleh juga menyaksikan tayangan ulang kita di www.talentdna.me. Jadi Bapak Ibu di situ video-video kita lengkap. Nah, Bapak Ibu kan kita melihat ya tadi di kolom chat memang ada beberapa yang sudah full, ada yang baru 10, ada juga bahkan yang baru join di webinar kita pagi ini dan belum memiliki report. Nah, sebelum itu eh, saya mau membantu para peserta, Bapak Ibu yang sudah hadir memahami talent DNA berikut ini, penjelasan mengenai talent DNA yang akan langsung disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan menyaksikan. Anda tentu tahu kisah 4 Rudi. Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Rudi Hairudin. Semua Rudi, tetapi beda passion. Rudi Habibie, ahli pesawat. Rudi Hartono, ahli badminton. Rudi Hairudin, ahli masak. Dan Rudi Hadisuwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudi. Jangan sampai kita meminta Rudi Hairudin untuk membuat pesawat terbang atau Rudi Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya bagaimana, kemudian kelebihannya di mana, dan itu tentu tidak mudah. Tapi dengan talent DNA Live Tools kita bisa membacanya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati.
Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Anda tentu tahu Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Arif yang tentu sudah hadir bersama kita. Dan untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA tentunya, kita akan diskusi langsung bersama Coach Arif dan bintang tamu kita yang sudah hadir pagi ini dengan Kak Redo dan Kak Vina. Halo, Assalamualaikum Kak Redo dan Kak Vina. Waalaikumsalam, Kak Latifa. Oke, Assalamualaikum Coach Arif, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, terima alhamdulillah. kasih. Oke, siap. Pagi ini kita akan langsung diskusi bersama Kak Redo dan Kak Vina yang sama-sama merupakan seorang konsultan di e-consulting. Nah, sebelum itu saya akan bantu bacakan terlebih dahulu untuk top talent dan juga bottom talent dari bintang tamu kita pada pagi hari ini. Oke, apakah boleh dibantu share untuk slide-nya? Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia top talentnya dari Karedo dan Kavina. Karedo ini seorang intuitif, fixer, logical, significant, flexible, energizer, sociable, strategizer, aversive, dan kontekstual. Dan Kavina adalah seorang yang logical, accountable, strategizer, perfectionist, courageous,
fokus, inovatif, noble, goal-getter, dan resourceful. Nah, dari top dan juga bottom talent Kak Redo dan Kak Vina ini, kita metaforakan sebagai Dora dan Boots. Nah, Bapak Ibu nanti bakal tahu kenapa sih kita metaforakan sebagai Dora dan Boots, dan bagaimana uh, top talent dan juga bottom talent Kavina ini Karedo dan Kavina ini kita kolaborasikan gitu ya dengan Coach Arif. Nah, sebelum saya serahkan ke Coach Arif, nanti 30 menit ke depan kita akan langsung mendengarkan bersama-sama ya diskusi dari Coach Arif, Karedo dan juga Kavina. Dan tentu Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh silahkan langsung ketikkan di kolom chat gitu ya. Dan khususnya Bapak Ibu yang sudah punya full report 45 atau mungkin top talentnya yang top 10 boleh sambil dipelajari gitu ya. Siapa tahu memang dari hasil Bapak Ibu ada yang tercermin di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Oke, maka dari itu sebelumnya saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu tetap standby di Zoom sampai akhir acara karena kita ada giveaway untuk satu orang pemenang dan juga bagi Bapak Ibu yang nantinya akan mau mendengarkan lagi tayangan ulang kita seputar talent DNA tentunya boleh search ya di website www.talentdna.me. Oke, langsung saja kita serahkan ke Coach Arif untuk diskusi pagi ini. Silakan Coach Arif. Oke, terima kasih Kak Latifah. Sama-sama Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, guru kami yang telah mengajarkan ilmu yang luar biasa ini, dan yang telah hadir juga bersama-sama kita hari ini, eh, founder dari ESQ Group dan juga founder dari Talent DNA yang kita pelajari pagi hari ini. Dan juga Bapak dan Ibu semuanya, para peserta di ASMI pagi hari ini. Dan juga Kakak Vina dan Redo, apa kabar? Alhamdulillah sehat coach. Alhamdulillah. Oke, eh ini ada top talentnya Kak Vina dan ada top talentnya Redo dan juga bottom five Vina dan Redo. Oke, sebelum saya bahas Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui eh, Kak Vina atau Vina dan Redo ini adalah tim dapurnya ICT Consulting. Jadi e-consulting itu memberikan solusi culture, solusi leadership, dan berbagai solusi terkait tentang pengembangan SDM di banyak organisasi BUMN, kementerian lembaga di daerah. Nah, salah satu tim yang berada di balik solusi-solusi yang diberikan e-consulting itu adalah Vina dan Redo. Yang kalau tadi dimetaforakan oleh Latifah adalah Dora and Boots. Dora and Boots. Silakan bagi yang tahu apa itu Dora and Boots, silakan di kolom chat. Kenapa kemudian apa karakteristik Dora and Boots itu? Oke, eh kita akan bahas ya, tapi saya tanya Kak Vina dulu. Boleh ya, Kak Vina ya? Ya boleh coach. Oke. Kak Vina sudah berapa lama di ISG? Sudah 7 tahun coach. Wow, 7 tahun ya. tujuh Iya. tahun. Dan sekarang lebih banyak handle apa? Terus sekarang Ya, klien-kliennya. ya sekarang itu tadi yang disampaikan coach Arif memang saya di tim dapurnya ya coach ya. Nah, sekarang itu lebih banyak mengurus tentang survei sebetulnya tentang data, Ah, lalu tentang pendampingan dalam pembangunan budaya organisasi begitu. hmm, hmm, Nah, hmm. jadi banyak di data sih coach. Banyak di data ya. Iya. Oke, eh ini gimana sih awalnya jadi satu tim sama Redo? Iya, jadi sharing sedikit ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sebetulnya saya bertemu dengan Redo itu di akhir tahun 2022. Hmm, Nah, pada saat itu memang ada kebutuhan untuk junior konsultan begitu ya di tim e-consulting. Nah, waktu itu saya mendapatkan rekomendasi dari rekan di e-consulting juga begitu. Dan ada beberapa kandidat sebetulnya. Nah, Redo ini saya dapatkan CV-nya, awalnya begitu Coach, hmm, hmm, CV-nya dan waktu itu sudah sampai ke tahap interview lah, singkat cerita begitu ya. Nah, sampai ke tingkat untuk interview dan pada saat itu
memang sudah ada beberapa yang sudah saya lihatlah kandidat untuk masuk kepada tim junior. Nah, Hmm. pada saat itu dari Redo sebetulnya backgroundnya sudah pernah mengikuti untuk beberapa proyek yang ada di e-consulting. Oke. Karena Redo itu termasuk beberapa untuk freelance juga, begitu. Ya sudah tahu budaya, begitu di e-consulting seperti apa, cara kerja di e-consulting juga sudah paham, begitu. Nah, itu berarti juga sebagai nilai tambah lah kalau saya lihat Redo untuk sebagai kandidat junior konsultan. Hmm. Nah, sebetulnya kalau tipikal saya dalam interview begitu ya, Coach ya. Iya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dan saya menanyakan pertanyaan terakhir sebetulnya. Hmm. Nah, terkait tentang karena saya banyak menggunakan data begitu ya di dalam pekerjaan, saya Hmm. Hmm. menanyakan kepada Redo dan beberapa kandidat terkait tentang kalau misalkan saya menanyakan dari angka 1 sampai dengan 10 begitu, dari Redo itu dari tingkat ketelitian dan kerapiannya ada di angka berapa? Nah, saya Hmm. pasti menanyakan itu di setiap Hmm. kandidat yang saya interview. Nah, Redo memberikan angka 8, Coach. 8. Nah, ya, jadi berarti udah sebagai nilai tambah juga Redo udah paham untuk budaya di e-consulting, cara Hmm. kerjanya, dan Redo juga sudah mengenal lah beberapa rekan di e-consulting begitu. Nah, berarti saya udah condong nih, Coach, udah wah kayaknya Redo nih kandidat terbaik begitu ya, Coach ya. Nah, itulah kisahnya saya bertemu dengan Redo dan merekrut Redo sebagai tim di e-consulting begitu, Coach. Oke, jadi dari angka 1 sampai 8 apa ya tadi? Kerapihannya apa? Ketelitian dan kerapihan Telitian. begitu. Angka Ketelitian satu dan sampai kerapihan. sepuluh begitu. Satu Saya sampai menanyakan 10. di iya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, pertanyaannya kata Bawi perfeksionis sekali gitu. Jadi kita lihat ya bagaimana talent-talentnya itu bekerja gitu. Ketika kemudian Redo itu dari beberapa kandidat sebagai senior consultant harus merekrut siapa nih yang akan jadi tim gitu di bawahnya. Dan kemudian, oh ya udah Redo berarti udah pernah kerja dengan ISQ, e-consulting, pernah project bareng, budaya kerjanya ngerti, ditambah sudah kenal-kenal orang-orang di e-consulting. Nah, kira-kira talent apa itu yang bunyi? Dasar pertimbangannya, ya kan? Itu bisa kita lihat. Oke, Kak Vina adalah seorang resourceful, seorang yang logical, strategizer, sehingga kemudian eh, Kak Vina selalu memiliki bayangan, oke, berarti kalau saya punya orang kayak gini, orang kayak gini, orang kayak gini, orang kayak gini, berarti saya mudah nanti ke depannya. Kemudian setelah itu eh, tidak perlu effort yang banyak untuk mendidik sehingga bisa langsung running, gitu ya. Betul nggak sih Kak Vina kayak gitu? Iya, betul. Yang Karena di kalau di pikirannya akhir Kak Vina waktu itu. iya, karena kalau di akhir tahun itu memang ada beberapa Hmm. proyek yang sebetulnya agak hektik begitu ya, Coach ya. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm. beberapa proyek yang berjalan sekaligus begitu, dan saya butuh orang yang satset begitu ya, yang cepat Eh, dan paham dengan data dan teliti begitu, Coach. iya, iya, iya. Jadi eh, perlu orang yang satset itu kan karena Kak Vina adalah orang yang goal getter, kemudian tambah accountable, ditambah orang yang eh, perfeksionis, gitu ya. Jadi Kak Vina adalah orang yang tanggung jawab, kemudian targetnya harus terpenuhi, dan penyampaiannya deliverable-nya juga harus sempurna. Menurut Kak Iya, Vina gimana? Kayak gitu Kak Vina? iya betul sekali, Coach. Sehingga pertanyaannya dari skala 1 sampai 10, ketelitian dan kerapihan Kerapihan. data itu di angka berapa? 8 Iya, gitu kan. Itu iya. pertanyaannya perfeksionis, harus pakai strategi rekrutmennya gitu. Nah, setelah kemudian direkrut, itu gimana yang terjadi Kak Vina? Ya, di dalam perjalanannya yang di akhir tahun itu kan tadi kondisinya yang saya sampaikan memang agak hektik ya, Coach ya. Sebentar Kak Vina sebentar. Ini saya mau Ya, lihat, saya mau tanya kepada orang-orang yang di sini gitu ya, para iya, peserta webinar. Skala 1 sampai 8, 10, 8. Nah, kita lihat nih. Redo, perfeksionisnya di
bawah. Gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi Kak Vina. Silakan Kak Vina. Maaf tadi kepotong Kak. Ya, ketika di akhir tahun itu memang ada beberapa proyek yang sedang berjalan begitu ya, Coach Mm-mm. ya. Apalagi terkait tentang laporan. Laporan Mm-mm. itu terkait tentang laporan survei dan Mm-mm. perlu lebih kepada data yang mendetail. Mm-mm. Nah, kebetulan memang saya itu memang ada satu tim lagi begitu ya, Coach ya. Mm-mm. Nah, tambahannya di sini ada Redo lah, Redo yang baru masuk kepada e-consulting. Nah, pada saat itu memang melakukan pendampingan terlebih dahulu gitu ya, Coach ya, Iya, iya. terkait tentang bagaimana pembuatan laporan begitu yang detail. Nah, pada saat itu ketika saya melihat output pekerjaan begitu ya yang dikerjakan oleh Redo, memang kalau saya lihat memang agak kurang teliti dan kurang rapi di angka-angka begitu, Coach. Di Nah, angka-angka. jadi memang kalau saya lihat agak kurang hasil output dari laporan yang dibuat memang agak kurang ini ya terkait tentang angka memang ada miss-nya begitu. Nah, jadi awalnya memang saya agak terkaget-kaget gitu. Di situasi yang hektik saya butuh laporan yang cepat begitu. Tapi ketika saya lihat laporan yang disubmit begitu ya, yang diberikan oleh Redo memang agak kenapa ada beberapa data yang miss begitu. Karena saya orangnya pasti melakukan pengecekan kembali begitu ya. Mm-mm. Sebelum Mm-mm. saya memberikan atau mengsubmit final begitu ya kepada klien, pasti saya mengecek semua laporan yang diberikan oleh tim. Nah, Mm-mm. saya pasti melakukan pengecekan ulang. Jadi kalau memang ada angka yang misalkan terlewat ataupun miss begitu, pasti saya konfirmasi kembali kenapa Mm-mm. data ini terlewat Mm-mm. begitu Mm-mm. atau kenapa berbeda begitu. Mm-mm. Angka 60 sama 62 menurut saya tuh udah ini banget apalagi di akhir tahun begitu ya Coach ya. Nah, di situ sih yang awalnya saya agak terkaget-kaget gitu. Oke, terkaget-kaget gitu ya. Iya. Oke. Jadi ketika hektik justru ternyata banyak data yang miss gitu. Itu agak kurang ya Kak kalau kata Mbak Uwi itu. Agak kurangnya itu agak kurang gimana gitu Kak maksudnya. Agak kurangnya pakai banget nggak Kak maksudnya? Ya, ya Miss tadi sih kurang kurang ini aja terkait tentang angka, kurang agak teliti begitu. Oke. Oke, oke. Terima kasih Kak Vina ya. Jadi Kak Vina ini orang yang sangat accountable gitu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang punya accountable, kemudian setelah itu ada perfeksionis, kemudian setelah itu ada apa accountable dan perfeksionis, maka setelah dikerjakan nggak pernah langsung dikasih kepada klien, tapi dicek dulu, dibaca ulang, dan kemudian eh, dipastikan bahwa datanya itu betul-betul sempurna gitu. Kalau tambahannya Mbak Wi, jadi kesannya Kak Vina ini orangnya nggak percayaan. Padahal sebetulnya orang-orang accountable adalah ingin memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan. Ditambah perfeksionis, jadi apa kayak pesawat pesawat itu ya, mesinnya dua gitu loh. Jadi, perfeksionisnya jalan, nggak boleh jalan. Oke, eh, oke. Sekarang kita tanya dengan Redo. Oke, Redo, apa kabar Redo? Alhamdulillah baik coach. Oh ya Bapak dan Ibu, Redo ini eh, backgroundnya juga sebelum di e-consulting itu pernah jadi stand up comedian gitu ya. Jadi Iya, kebayang gitu ya dengan talentnya Energizer Sociable seperti apa gitu ini Redo ini. Oke Redo, sebelum iya coach. kita akan bahas apa yang waktu itu ketika interview ada di kepalanya Redo gitu ya. Cerita sedikit dong Redo tentang diri Redo itu seperti apa. Eh, iya coach kan. Jadi saya ini kan orangnya eh, apa-apa itu sebenarnya memandang positif coach. Jadi makanya salah satu ketika ditanya eh, skala 1 sampai 10 ketelitian saya berapa gitu coach. Penilaian saya nggak mungkin ngasih nilai di bawah 5 gitu. Walaupun saya merasa oh ada kurang-kurang. Dan saya jadi dan menurut saya kita juga harus percaya diri kan coach karena percaya diri itu adalah pembeda juga kan dari orang lain. Makanya ketika ditanya Mbak Vina ya saya langsung jawab
dengan spontan gitu kan, coach, 8 gitu kan, dengan keyakinan gitu kan. Nah, tapi tapi mungkin seiring berjalannya waktu ternyata ketelitian saya agak kurang. Mungkin Mbak Vina juga merasa terjebak dan merasa terkena investasi bodong kali ya coach. Tapi tapi sebenarnya salah satu alasan saya bisa yakin bilang 8 karena sebelum di HCT Consulting saya itu pernah membantu di beberapa proses asesmen gitu coach. Jadi saat di proses asesmen itu berkaitan dengan data kan ya coach. Tapi datanya itu dalam bentuk berkas seperti itu. Makanya sebelum jadi ditanya itu saya pikir data yang dimaksud itu sama gitu coach. Dan ketika saya berkaitan dengan data yang bentuk berkas itu memang saya rapi selalu. Misalnya kan kalau dari asesmen tuh ada alat tes itu diberikan berapa jumlahnya, nah kembalinya harus sama gitu. Dan ketika diberikan tuh harus disusun Ah, rapi seperti itu sih coach. Makanya saya ya. yakin menjawab 8 tadi itu coach. Oke. Jadi Bapak Ibu kita lihat ya di sini ada signifikan yang energizer gitu. Jadi bagaimana akhirnya munculnya apa? Ah udah nggak Iya, apa-apa, kita harus melihat yang positif. Saya yakin saya 8 gitu ya. Dan apa waktu itu iya coach. sudah pernah di consulting dan kemudian yang terfikir oleh Redo adalah tentang eh, dikira datanya itu berkas. Jadi berkas itu seperti dokumen-dokumen hard copy gitu ya, Dok ya. Kemudian kalau kemudian didapatnya Iya betul berapa, coach. kemudian dipulanginnya berapa, gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu kita lihat orang-orang yang kontekstual adalah orang-orang yang kontekstual adalah orang-orang yang selalu bertindak berdasarkan apa yang pernah dilalui di masa lalu. Ditambah dengan intuitif, maka mendorong Redo adalah seorang yang oke, secara feeling ketika mengambil keputusan melihat ke depan itu adalah by feeling. Kemudian melihat gambaran secara besar. Oke, data, berkas. Dulu saya sudah pernah buat. Maka ketika ditanya oleh Kak Vina, dari skala 1 sampai 8 berapa? Kerapihan dan ketelitian tentang data. Saya pernah buat berkas, saya kumpulkan, saya balikin berapa. Oke, saya udah bisa. Jadi jawabannya langsung percaya diri, 8 gitu ya. Iya. Ditambah dengan energizer, ya kita harus melihat dari kacamata yang positif. Gitu. Oke, dan kemudian setelah itu, eh, ketika mengerjakan data yang dimaksud oleh Kakak Vina, akhirnya gimana? Ketika Betul. itu saya sedikit banyak beradaptasi sih coach karena ternyata ketika mulai bekerja oh datanya berbeda gitu kan coach. Ternyata data yang berhubungan yang harus yang ada di apa Excel seperti itu coach harus saya Hmm. input. Nah, jadi ada proses bekerja yang berbeda gitu coach. Dan benar Hmm. kata Mbak Vina gitu. Beberapa kali saya tuh melakukan kesalahan gitu, kesalahan yang berulang. Pernah satu kejadian nih, coach. Ada tugas yang didelegasikan Mbak Vina gitu kan. Ketika didelegasikan saya itu langsung mengerjakan coach, tapi memang begitu dengan kalau saya mengerjakan yang cepat ketelitian saya itu memang agak sedikit kurang gitu coach. Nah, Hmm. jadi ketika saya kirim itu salah kan coach, saya revisi. Nah, itu saya pelan-pelan gitu, saya cek lagi gitu kan. Sampai pada akhirnya saya sudah yakin ini coach, sudah saya perhatikan dengan detail gitu. Sampai saya mengirim itu mengucap bismillah coach. Tapi masih ada yang salah gitu. Tapi saya selesai itu salah, saya meratap juga, coach. Ini apa yang salah ya? Entah mungkin emang kepribadian saya yang kurang cocok dengan ini atau memang cara kerja saya mungkin ada yang salah gitu, Coach. Hmm. Seperti itu sih, Coach. Jadi udah revisi 3 kali, ngirimnya pakai Bismillah, tapi begitu ke Kak Vina, salah Iya juga masih datanya. ada aja, Coach. Memang salah ternyata. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini Kak Vina adalah perfeksionisnya di top 10. Sedangkan kemudian Redo, perfeksionisnya ada di bawah gitu. Jadi eh, Redo ketika kemudian ketelitian atau kemudian standarnya berbeda gitu. Standarnya berbeda. Jadi kalau Kak Vina adalah
Jadi orang-orang perfeksionis itu adalah orang-orang yang selalu meletakkan semuanya serba teratur, bertahap. Bahkan kemudian Kak Vina, kalau ngelihat bolpen miring gitu, gimana? Di tempatnya miring itu gimana perasaan seorang perfeksionis, Kak Vina? Terganggu gitu coach, mau dilurusin, mau Kalau kemudian dibetulin. posisi posisi mouse gitu ya, dengan keyboard, dengan laptop itu agak nggak sama gitu, gimana Kak Vina perasaannya Kak Vina? Terganggu coach. Ya kan? Bayangkan kemudian apalagi dengan data yang 60 jadi 62 itu gimana Kak Vina? Eh, ya agak ini sih, agak terganggu karena sebetulnya kalau soal angka apalagi itu akan disubmit begitu ya untuk laporan. Nah, saya betul-betul akan memastikan bahwa angka itu benar dan mendapatkan ini ya sampai akhir dengan klien itu laporannya betul-betul sempurna begitu, Coach. Iya, iya. Oke. Dan kemudian Redo, kalau kemudian ada mouse apa mungkin letaknya tidak apa ya simetris dengan laptop, keyboard, kemudian itu gimana Redo perasaannya? Kalau saya nggak masalah coach, karena menurut saya itu bukan substansi kan gitu kan. Bukan substansi. Nggak masalah itu. Oke. Jadi eh, jadi Redo adalah ketelitiannya, oke. Yang penting substansinya itu tersampaikan. Kenapa? Karena Lego punya Tuh, coach. intuitif, logical, kemudian intuitif dan logical, tapi perfeksionisnya di bottom five. Akhirnya yang penting tersampaikan, kemudian substansinya dapat, ya sudah, selesai. Jadi analisanya, logicalnya berdasarkan feeling. Sedangkan Kak Vina, logicalnya berdasarkan keteraturan data, kemudian kesempurnaan delivery. Jadi di sini perbedaannya sehingga eh, seringkali seringkali data nggak sama dan sebagainya. Oke, sekarang Redo, ketika kemudian ketika situasinya nggak sama, kemudian datanya selalu salah terus, apa yang dilakukan oleh Kak Vina? Eh, Banyak coach. Salah satunya Mbak Vina itu ketika salah itu selalu memberitahu sih coach. Hmm, Apa kesalahannya. Jadi saya merasa sebenarnya Mbak Vina itu suportif gitu kok. Eh, Apa namanya, selain itu, selain memberitahu juga Mbak Vina itu selalu menunjukkan juga sih sebenarnya coach bagaimana yang salah-salah gitu kan, memberitahunya sebenarnya dia jelas gitu coach, jadi hmm, itu sebenarnya membantu saya juga gitu coach dalam proses perbaikan gitu ya coach ya. hmm. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat gitu ya, di sini ada Kak Vina itu punya courageous. Jadi ketika salah, ya udah langsung dikasih tahu. Kemudian ketika tidak benar datanya itu langsung dikasih tahu. Kemudian tidak perlu ditunda-tunda dan kemudian maksudnya straight to the point gitu ya. Kenapa? Karena Kak Vina juga courageous, tapi selain courageous, Kak Vina juga punya logical. Kak Vina juga punya perfeksionis. Sehingga cara Kak Vina memberitahu itu adalah, oke, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ya, dan kemudian setelah itu langkahnya satu, dua, tiga, empat. Iya, Pak Ari. Jadi yang penting substansi karena intuitif yang perfeksionisnya di bottom gitu. Jadi yang penting laporannya tersampaikan, maksudnya mudah difahami, tapi kemudian nggak teratur dikit nggak apa-apa gitu. Prinsipnya Redo. Ya kan? Sedangkan kalau prinsipnya Kapina adalah laporan itu harus jelas, runtut, dan kemudian rapih gitu. Oke. Nah, kalau kita kembali, Kak Vina ini kita lihat nih. Kak Vina ini kan courageous. Tapi pada saat yang sama, carry-nya di bawah. Itu. Personalizer-nya di bawah. Personalizer adalah eh, dorongan seseorang untuk memperlakukan setiap orang berbeda. Kemudian caring adalah empati, mampu merasakan perasaan orang lain atau kemudian lingkungannya sekitar. Nah, tapi pada saat yang sama, courageous-nya di atas.
Para geodiasi itu adalah orang-orang yang berani untuk mengungkapkan apa yang difikirkan. Nah, Kak Vina, ketika kerjas di atas, personalizer coding di bawah, itu sehari-harinya seperti apa, Kak Vina? Ya, sebetulnya saya itu orangnya to the point gitu, Coach. Eh, Nah, eh, jadi saya menyampaikan apa yang saya rasakan begitu ya. Nah, apa yang saya rasakan dengan bahasa yang mungkin langsung begitu ya kepada orangnya. Kalau misalkan mm, memang saya ada rasa tidak enak ataupun ada sesuatu yang tidak pas begitu, saya langsung menyampaikan begitu. Tapi dengan maksud tujuan agar ini tuh cepat selesai gitu, clear gitu, jelas. Nah, saya nggak mau berlama-lama di suatu masalah yang berbelit-belit begitu. Nah, jadi saya langsung aja, oh kalau misalkan memang ada yang salah saya sampaikan. Lalu ya udah yang penting tujuan dari apa yang kita inginkan itu tercapai gitu, apalagi kalau dalam soal kerjaan gitu ya. Nah, saya pokoknya ini tercapai dan dengan bahasa yang oh ini harus diperbaiki misalkan. mm, Nah, ini kedepannya harus lebih teliti atau seperti apa. Dan saya pun biasanya memberikan tips si coach, misalkan supaya ini lebih teliti, misalkan gimana. Oh, mm, anggaplah kita sebagai end usernya begitu. Nah, sebelum kita memberikan sakit laporan, periksalah dari A sampai Z begitu. Nah, mungkin dipresentasikan terlebih dahulu atau seperti apa, anggap kita yang sebagai pengguna terakhir. Nah, jadi kita tahu mm. di mana salahnya, di mana yang bisa kita perbaiki begitu. Oke, jadi ngasih taunya seperti tadi ya, langsung tips, kemudian langkah-langkahnya dengan clear, jelas. Iya, Oke, sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu, saya ingin kan kebayang nggak kemudian kalau Kak Vina atau kemudian Redo itu tidak memahami talent satu dengan yang lain. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kemudian Kak Vina dengan perfeksionisnya yang semuanya harus teratur, yang semuanya harus benar, kemudian setelah itu semuanya harus runtut, merekrut Redo yang dengan PD bahwa ya saya itu ketelitian dengan data di angka 8 gitu ya. Dan ketika ketika kerja atau ketika kemudian jadi tim, ternyata ya data itu gak usah teratur, tapi yang penting substansinya dapat untuk disampaikan kepada klien. Kira-kira kalau kemudian tim saling tidak memahami dengan situasi ini, apa yang akan terjadi? Ketika hal ini terjadi di dalam perusahaan Bapak dan Ibu, apa yang akan berlaku? Atau kemudian ketidakpahaman ini terjadi antara suami dan istri, kira-kira apa yang terjadi? Atau orang tua dan anak. Kalau seandainya orang tuanya seperti Kavina, kemudian anaknya seperti Redo, gitu. Apa bentuk komunikasinya seperti apa yang akan terjadi? Oke, ya, kita lanjut sekarang. Silakan tulis di dalam chat. Menurut Anda, penting tidak kemudian setiap tim mengetahui talent DNA-nya masing-masing? Oke, Kavina, sekarang saya tanya, apa yang Kak Vina suka dari Redo? ya. Redo itu orangnya itu cepat berbaur, coach. Nah, Hmm, dia itu hmm, punya banyak teman. hmm, Nah, hmm, hmm, jadi kalau misalkan di dalam tim consulting begitu ya, nah kalau misalkan ada info-info terbaru begitu, misalkan memang ada update terkait template laporan terbaru ataupun seperti apa dari tim yang lain, sebetulnya Redo itu cepat mengambil informasi begitu. hmm, 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 Nah, hmm, Redo ini juga orangnya yang kreatif ya, dalam artian kalau bikin PPT sebetulnya Redo itu bikin PPT yang bagus, yang PPT-nya itu bisa hidup begitu. Kalau dilihat tuh cantik gitu, Coach. Nah, kalau saya mungkin bikin PPT kotak-kotak gitu ya, Coach Arif ya. Agak kaku gitu ya, Coach ya. Nah, tapi Redo bantu mempercantik biar hidup PPT-nya lebih bagus dan lebih terupdate. Dalam artian, Redo paham ketika ada tim lain, misalkan infonya lebih terupdate begitu. Nah, hmm, saya dapat hmm, tuh info-infonya dari Redo. Karena saya fokus kepada laporan yang saya punya, saya kurang menanyakan begitu. Misalkan kepada tim lain, ini udah nyampe mana update template-nya hmm, ataupun laporannya yang terbaru seperti apa. Nah, Redo itu karena cepat berbaur dengan teman-teman di e-consulting yang lain,
dia update begitu coach. Nah, jadi saya terbantu dengan Redo itu karena dia itu ya sociable-nya yang di atas itu coach. Ya, iya, betul, betul, betul. Jadi terbantunya itu ya, PPT-nya jadi lebih hidup, itu ya. Iya, Kemudian lebih kreatif, lebih update. Nah, sekarang iya, mari kita lihat ya. Redo itu kan punya signifikan. Orang signifikan adalah orang yang ingin tampil beda. Orang yang ingin kehadirannya itu memberikan impact kepada yang lain. Orang yang ingin keberadaannya itu diakui dan kemudian ingin memberikan manfaat terbesar bagi lingkungan sekitarnya. Ditambah kemudian dengan sociable, orang-orang sociable adalah orang-orang yang akrab dengan lingkungan, suka ketemu orang baru, suka ketemu dengan apa rekan-rekan baru. Nah, akhirnya mudah bergaul, lebih akrab dengan rekan-rekan e-consulting yang lain, ditambah dengan signifikan membuat PPT-nya harus selalu update, kemudian lebih berwarna, kemudian setelah itu terupdate isu-isu terkini itu seperti apa, di mana itu membantu Kak Vina yang fokus, kemudian tambah perfeksionis, tambah akuntabel, goal getter, itu akan membuat Kak Vina fokus memberikan yang terbaik pada apa yang pekerjaannya, tugasnya. Ditambah lagi, Kak Vina kalau kita lihat, bottom five-nya semuanya berwarna kuning. Artinya berhubungan dengan orang lain, kemudian setelah itu lingkungan sekitar, itu bukan menjadi sesuatu yang alami bagi Kak Vina. Gitu. Dan mungkin kalau dilihat dulu salah rekrut, tapi ternyata Allah datangkan orang terbaik untuk Kak Vina gitu ya, Kak Vina ya. betul, betul coach, melengkapi. Saling melengkapi. Kenapa? Redo adalah orang yang energizer, sociable. Oke, kemudian dan jadi saling melengkapi gitu ya. Isu-isu terkini, kemudian apa yang terjadi di lingkungan. Oke, sekarang Kak Redo. Redo, apa yang Redo Terus, kagumi atau apa yang menurut Redo Kak Vina itu eh, membantu Redo gitu. Apa yang paling Redo kagumi atau sukai dari talentnya Kak Vina? ya coach. Yang saya suka itu pertama itu coach. Mbak Vina itu kan tadi coach ya, selalu menegur atau kesalahan-kesalahan saya itu diberitahu dan dengan detail gitu jelas. Bagi saya itu sangat membantu sih coach. Karena Hmm. saya itu belajar itu dari kesalahan-kesalahan sebenarnya coach. Jadi Ya, ketika dikasih betul. tahu dengan eh, sesuatu yang jelas, itu membuat saya lebih mudah ke depannya untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat Mbak Vina itu kadang-kadang saya geleng-geleng kepala sendiri coach. Kan Mbak Vina itu kalau udah bekerja itu menurut saya bekerja keras gitu coach. Kalau ada tujuan kayaknya harus misalnya ada kerjaan gitu coach ya. Jadi harus sampai selesai benar-benar gitu coach. Kalau udah selesai baru Mbak Vina itu istirahat. Sekarang saya ngelihatnya dari pagi, siang, terus malam lagi masih lanjut kan coach. Saya salut aja coach. Itu sih coach kalau dari saya coach. Oke, jadi kita lihat ya, Redo itu belajar dari kesalahan-kesalahan gitu. Jadi kalau awal-awal itu banyak kesalahan, maka setelah banyak case atau banyak laporan yang harus dibuat, banyak data yang diolah, akhirnya kemudian Redo belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, gitu. Dan kemudian Redo sangat amazed gitu dengan geleng-geleng kepala ketika seorang goal getter dan accountable yang bekerja itu tidak mengenal waktu. Sedangkan Redo figuresnya di bawah. Apa figures di bawah? Figures di bawah adalah orang-orang yang figures itu adalah punya ketahanan endurance tinggi untuk bekerja. Figures adalah bisa kerja sampai jam 12 malam, jam 6 pagi sudah kemudian aktif dan setelah itu eh, sangat punya energi yang luar biasa untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, ketika figures di bawah, maka ditambah perfeksionis, gitu kan? Insya Allah Redo akan pusing ketika harus mengerjakan data yang kemudian belum pernah dialami sebelumnya dan harus rapi, detail dalam waktu yang lama. Ya,
Itu adalah orang-orang yang perfeksionis, figuresnya di bawah. Dan kemudian eh, kita bisa lihat di sini ketika kita punya talent tertentu, maka kita akan cenderung melihat orang lain seperti diri kita. Kita berharap orang lain seperti diri kita. Kalau kemudian Kak Vina orang yang perfeksionis, maka dia akan berharap melihat orang lain seperti diri kita. Betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Wi di kolom chatnya. Asalkan kita tahu talent DNA satu dengan yang lain, kita tahu apa bottom five kita, maka kita harus merekrut orang-orang atau kita harus menghadirkan orang-orang yang memiliki eh, bottom five kita dalam top 10-nya dia. Sehingga ketika kemudian bekerja sama menjadi lebih sinergi. Oke, Kak Vina, Redo, di sini sudah hampir habis waktunya. Pertanyaan saya terakhir adalah sebelum dan setelah mengetahui talent DNA, apa bedanya? Kak Vina dulu boleh. Ya, sebelum mengenal talent DNA ini mungkin saya sedikit gemes gitu ya Coach ya dengan Hmm, Redo gitu. Tapi dari situ pun saya mulai belajar begitu. hmm, Dari Redo sebetulnya dalam proses saya punya tim yang berbeda begitu ya. Dengan tim yang berbeda, bagaimana saya untuk mendampingi Redo supaya Redo juga berkembang begitu ya. hmm, Nah, di sini saya belajar bahwa tidak semua orang begitu yang sama dengan saya. Nah, saya tidak bisa juga memaksakan begitu ya. Malah saya bersyukur adanya Redo gitu. Karena Redo itu melengkapi tim saya. Karena saya punya tim satu lagi sebetulnya agak mirip dengan saya begitu Coach Arif. Nah, ketika data Redo saya alhamdulillah begitu Coach. Jadi melengkapi yang mungkin saya melihat saya itu orangnya agak kaku begitu ya. Yang kalau dilihat di sini kuning semua ya Bapak dan Ibu ya. Bottom five saya. Jadi ketika ada Redo tuh suasana di tim saya lebih hidup begitu. hmm, Nah, saya pun bisa melihat Redo itu sebetulnya kekuatannya di mana. Nah, kalau memang ada yang kurang teliti di beberapa data, Daredo sudah berusaha untuk belajar gitu ya, Coach ya, belajar mempelajari supaya lebih teliti dan saya melihat kekuatan Redo yang lain itu di mana. Oh, misalkan Redo misalkan lebih bagus di analisa begitu. Nah, di analisa di FGD. Nah, sebetulnya Redo bagus di hal-hal tersebut hmm. begitu. Iya. Nah, saya lebih mengembangkan Redo kepada kekuatannya. Nah, saya tidak memfokuskan kepada yang bikin Redo bikin pusing lagi gitu. Nah, mungkin ada yang terkait tentang data dan Redo sudah mempelajari supaya lebih bisa lebih rapi lagi, lebih teliti lagi. Tapi saya ke depannya itu lebih melihat, oh yang mana nih kekuatan Redo yang bikin Redo nyaman juga, yang bikin tim saya itu lebih nyaman dan lebih berkembang gitu, Coach. Nah, jadi dengan talent DNA inilah sebetulnya saya belajar begitu proses ya, Coach ya. Proses sebelumnya di akhir tahun mungkin saya agak gemes gitu dengan hektiknya pekerjaan sampai dengan saya sampai ke sini paham gitu. Oh, ternyata talentnya Redo seperti ini. Redo melengkapi tim saya. Redo membuat tim saya lebih hidup. Nah, saya lebih paham Redo itu kekuatannya di mana. Dan saya harus mengembangkan Redo di bagian yang mananya. Nah, lebih seperti itu sih, Coach. Sebelum dan sesudah mengenal talent DNA ini. Ya, jadi lebih ke arah team awareness ya. Bagaimana Iya, kemudian sebagai seorang leader, senior consultant, Kak Vina lebih memetakan, oh saya punya orang seperti ini. Jadi kemudian saya punya orang seperti ini. Bagaimana memaksimalkan yang ini? Apa yang berbeda dengan yang satunya? Gitu Kak Vina ya. iya. Thank you, thank you. Oke, Redo, gimana Redo? Sebelum dengan sesudah talent DNA, apa Ya, bedanya? uh, bedanya pertama ini coach. Yang jelas saya jadi mengenal Mbak Vina juga ya coach ya. Kalau saya kan kayak tadi coach tipe kalian yang penting substansinya. Nah, kalau Mbak Vina kan memang sangat detail gitu coach. Setiap kesalahan itu selalu diberitahu gitu coach. Kan misalnya ada salah terus ada salah lagi langsung dikasih tahu lagi gitu coach. Kadang-kadang itu membuat saya jadi makin gak enak sebenarnya coach. Tapi sini-sini tapi karena nggak enak itu kadang-kadang saya untuk ngomong ke Mbak Vina, ngobrol ke Mbak Vina itu ada sedikit sungkan ya coach. Sedangkan Mbak Vina itu kalau ngobrol lebih sering ngobrol terkait soal pekerjaan gitu kan coach. Itu membuat saya kadang-kadang agak sungkan juga sebenarnya coach. Tapi kesini-kesini saya jadi memahami gitu coach. Makanya kalau kesini-sini saya untuk
ngomong atau bertanya ke Mbak Vina nggak terlalu sungkan seperti sebelumnya sih Coach. Karena saya jadi lebih paham, oh ternyata ya memang seperti itu. Karena bawaan talent DNA dari Mbak Vina ya memang tipe kalian menjadi seperti itu ya Coach. Apalagi yang kuningnya kan di bawah semua Coach. Jadi saya jadi lebih mengerti dan eh, nggak membawa ke perasaan juga gitu Coach. Karena kalau kemarin apa karena saya ngelakuin kesalahan terus gitu ya Coach. Jadinya saya jadi nggak enak gitu kan Coach. Seperti itu sih Coach. Iya, iya. Oke, jadi lebih paham tentang diri dan juga lebih paham tentang orang lain gitu ya. Jadi ketika Mbak Betul Vina Coach. cara kerjanya seperti itu, maka kemudian Redo pun akhirnya oh ya udah berarti nggak perlu sungkan, berarti saya harus bicara aja karena di di sini kan Redo inisiator perfeksionisnya di Batam. Akhirnya apa? Redo selalu mencari momentum yang tepat kapan ngomongnya gitu. Tapi untuk mencari momentum yang tepat gitu, kemudian ya akhirnya pendem dan kemudian nggak ketemu solusinya. Ya Dan betul pada Coach. saat kemudian tombol intuitifnya on, ah ya udahlah gini aja gitu. Ya betul. Kemudian jadi masalah gitu ya. Tapi kemudian nothing is personal, it is business like usual, kata Mbak Uwi. Ya, ini bagaimana kemudian talent DNA in action. Oke, thank you, Kak Vina, Redo, semuanya luar biasa. Thank you for sharing. Terima kasih sudah memberi inspirasi kepada kita semuanya. Bagaimana pentingnya talent DNA as a life tools, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga memahami orang lain, bahkan sebagai leader, Anda juga perlu untuk memahami tim Anda seperti apa. Itu demikian. Terima kasih. Dan Terima saya kasih, Betul kembalikan Coach sekali kepada Arif. Kakak Mbak Vina. Latifah. Oke, terima kasih Coach Arif. Terima kasih juga Kak Vina dan Kak Redo sharingnya. Seru banget ya Bapak Ibu. Tadi juga saya lihat nih aktif ya kolom chatnya, diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan masuk ke direct message, tapi mungkin akan kita bahas langsung di next session. Mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu. Seperti itu ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke sharing informasi dari saya nanti di akhir sesi, boleh mungkin dari Coach Arif menyampaikan kesimpulan dulu ya, atau mungkin closing statement-nya dari setelah melihat ini top talents dari Kavina dan juga Karedo. Boleh, silakan Coach Arif. Oke, baik. Saya hanya ingin menyampaikan, bayangkan kalau setiap orang diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik menurut versi mereka masing-masing. Bayangkan apabila setiap orang diberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik, tanpa perlu dipaksa untuk menjadi orang lain, tanpa perlu dipaksa untuk meningkatkan apa yang dia memang tidak mampu dilakukan. Bayangkan apabila Indonesia seperti itu. Gerakan Indonesia, Malaysia, Nusantara bertalenta adalah untuk membebaskan anak-anak yang dipaksa menjadi orang lain. Untuk membebaskan para staf atau para anak buah yang dipaksa untuk menjadi seperti leader. Tapi pada saat yang sama memberikan kebahagiaan kepada para leader, kepada timnya untuk menjadi yang terbaik versi mereka masing-masing. Yang terakhir, saya ingin sampaikan terima kasih kepada guru kami, Dr. Ari Ginanjar Agustian, yang telah mengajarkan ilmu yang luar biasa ini. Ilmu yang eh, cukup sangat membantu sebagai life tools untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Ari, terima kasih untuk ilmunya. Semoga Allah selalu curahkan rahmat, berkah, kebaikan untuk Bapak dan keluarga, dan juga untuk keluarga besar Yes. Terima kasih Kak Latifah. Amin. Terima kasih Coach Arif. Selanjutnya boleh dari Kavina dulu mungkin ya, menyampaikan closing statement untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Silakan. Baik, Kak Latifah. Ya, jadi dengan talent DNA ini sebetulnya saya sangat bersyukur ya. Terima kasih Pak Ari untuk ilmu talent DNA ini. Saya lebih memahami begitu ya diri sendiri, memahami tim saya begitu, dan bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan tim dengan memahami apa yang menjadi top talentnya dan yang sebetulnya dapat melengkapi begitu ya, melengkapi apa yang ada di kekurangan di dalam diri saya begitu. Nah, jadi saya sangat bersyukur begitu dengan lebih memahami talent DNA ini. Jadi tidak ada friksi begitu ya, tidak ada friksi, tidak ada gemes-gemes lagi, tapi kita lebih memahami dan lebih paham apa kekuatan masing-masing kita. Begitu, Kak Latifah.
Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Vina. Selanjutnya dari Kak Redo, boleh closing statement untuk Bapak Ibu yang hadir pagi ini. Silakan. Iya. Pertama saya sangat bersyukur sebenarnya dengan ilmu talent DNA ini karena terima kasih juga kepada Pak Ari yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Karena dengan talent DNA ini pertama saya bisa mengenal diri saya jadi tahu kelemahan dan kekurangan saya dan saya juga bisa memahami rekan tim dan saya jadi bisa mengembangkan diri saya dan mengetahui potensi saya untuk dimaksimalkan seperti itu sih. Jadi dapat terhindar dari seperti yang kata Mbak Vina tadi friksi dan ketidaknyamanan karena saya pribadi tadi orangnya tidak enakan jadi lebih memahami gitu bagaimana harus bersikap ke depannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Redo. Terima kasih Coach Arif, Kak Vina, dan Kak Redo untuk sesi sharingnya pagi ini. Nah, boleh Bapak Ibu yang merasa bahwa sesi pagi ini sharing-sharing talent DNA-nya dirasa bermanfaat atau sangat bermanfaat, boleh ketikkan saya di kolom chat. Boleh silakan yang merasa bahwa wah, saya jadi lebih kenal talent DNA saya jadi lebih paham bagaimana saling mengenal satu sama lain. Oke, saya Kak Erlis, Kak Kurnia, Kak Khairul, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, boleh nanti untuk memahami lebih dalam lagi talent DNA, kita ada playlist talent DNA yang bisa ditonton lagi. Silakan mengunjungi www.talentdna.me atau langsung scan atau juga boleh sekarang di screenshot dan disebar ke rekan-rekan Bapak Ibu semua. Jadi bisa saling merewatch gitu ya. Boleh silakan di screenshot dulu, saya kasih waktu atau di scan langsung boleh. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekarang belum punya reportnya, entah itu yang top 10 atau yang full report, kita sedang adakan promo. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh langsung menghubungi agen yang mengundang ke acara pagi ini untuk bagaimana cara mengisi talent DNA. Dan juga kita mengadakan talent DNA klinik yang akan diadakan di beberapa hari, contohnya di Talent DNA Karir ya, itu dia dilaksanakan untuk anak remaja, jadi Bapak Ibu bisa hadir di setiap hari Minggu pukul 5.30 sampai 6.30 di jam yang sama di setiap hari Minggu, seperti itu. Dan di hari ini, tentunya di sore ini, kita ada juga webinar Ask Me About Your Talent DNA dengan tema How to Be an Adaptive Leader. Nanti Bapak Ibu yang mau daftar langsung scan, boleh juga di screenshot, disebar ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, dan nanti hadir di jam 15.30 sampai dengan 17.00. Nah, saya juga akan langsung mengumumkan siapa pemenang giveaway pada pagi hari ini. Selamat kepada Kak Tuti. Tadi Kak Tuti dari Medan ya. Kak Tuti apa masih ada di dalam Zoom? Boleh Kak Tuti langsung ketik nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamat emailnya ke kolom chat direct message saya. Silahkan Kak Tuti Widarti. Selamat Kak Tuti sekali lagi. Oke, Baik, Mbokku, terima kasih. sama-sama Kak Tuti. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada sesi Ask Me About Your Talent DNA pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat dirasakan manfaatnya kepada keluarga dan juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di sesi berikutnya besok hari dan juga nanti sore di jam 15.30. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.